Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, wallahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas sabda sepuh atau saur sepuh. Di saat seorang SP sudah bermetamorfosa atau melakukan transformasi dalam waktu yang panjang, kemudian terjadi juga sinkronisasi antara kehendak langit dengan aspirasi bumi, maka hajat ini dirangkul atau digotong bersama-sama. Jadi yang terlibat dengan hajat Gusti ke depan itu bukan satu dua pihak, tapi semua pihak terlibat. Di bumi ini memang dikawal atau bahasa lainnya banyak prakarsa-prakarsa dari para leluhur atau para sepuh yang masih ada di fisik maupun yang sudah tidak ada di fisik sesuai dengan perintah Gusti. Maka prakarsa-prakarsa itu akan menjadi bagian dari hajat ini. Dalam video saya terkait dengan Wahyu Nusantara, di Wahyu Nusantara itu sebenarnya Wahyu Nusantara itu secara umum ya, wahyu-wahyu yang ada di Nusantara. Jadi wahyu itu bisa kami maknai sebagai amanah dan wewenang yang berbentuk power untuk melakukan suatu hal, bisa kekuasaan, bisa skill dan sebagainya. Nah, dalam momentum hajat Gusti ke depan ini kan sangat besar karena memang lokasinya di Nusantara, tetapi jangkauannya dunia. Nah, hajat besar ini tentu membutuhkan prakarsa dari berbagai pihak, membutuhkan uluran tangan atau gotong-gotong royong atau guyup dari semua pihak. Bukannya Gusti tidak mampu melaksanakan sendiri, tetapi kalau Gusti melaksanakan semua hal sendiri, maka untuk apa ada kita sebagai manusia? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kuasanya, kodarnya untuk menggerakkan semua hal, manusia, alam, setan, jin, iblis, malaikat, semuanya untuk berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Para sepuh ini memang dari dulu sudah menunggu momentum ini. Ada yang memang penantiannya belum sampai, ada yang memang masih dalam proses menunggu. Menunggunya sepuh ini bukan tanpa alasan, karena kami meyakini bahwa para sepuh ini adalah orang-orang yang memang semacam patok atau pancer, atau bahasa ini semacam pagar-pagar lah, semacam ya itulah semacam patok-patok yang memang harus dipersiapkan untuk menjaga kestabilan di Nusantara ini. Nah, beliau ini kemudian menunggu dengan berbagai aktivitasnya. Jadi memang tugasnya menunggu ya menunggu. Nah, ketika informasi-informasi semakin kencang terkait dengan kemunculan atau akan dimulainya hajat Gusti, para sepuh ini tentu sangat bahagia. Kenapa sangat bahagia? Karena
Siapa yang tidak bahagia ketika akan diajak menjadi bagian dari panitia hajat Gusti? Jadi dalam hal ini para sepuh memang berperan sebagai panitia dalam hajat Gusti. Perannya sebagai apa? Ada yang berperan sebagai pembimbing secara spirit, ada yang berperan sebagai pembimbing dalam urusan aset, dalam urusan banyak hal lah, banyak hal. Karena sekali lagi kami meyakini bahwa hubungan antara manusia yang masih hidup dengan yang sudah di alam akhirat itu tetap terjalin. Apalagi tokoh-tokoh tertentu yang memang sudah dipersiapkan untuk berperan kembali. Itu ada, aslinya memang ada. Maka ketika informasi hajat ini sudah disampaikan kepada para suku, nanti para suku akan memberikan semacam wejangan atau memberikan semacam ajakan kepada yang lainnya untuk ikut menggerakkan masyarakat. Karena para sepuh itu lebih detail atau lebih luas kita terkait dengan info ini. Nah, sedangkan masyarakat pada umumnya kan tidak. Maka tokoh-tokoh tertentu, sepuh-sepuh tertentu yang memiliki, yang dianugerahi kewaskitan itu, dianugerahi kemampuan itu, beliau-beliau ini akan menjadi aktor-aktor penggerak untuk masyarakat yang lain memberikan info yang utuh terkait dengan dimulainya hajat ini. Tentu hajat ini memerlukan logistik yang sangat besar. Itu. Nah, bagaimana logistik itu bisa terjadi? Salah satunya adalah urusan para sepuh. Dan kami meyakini bahwa ketika ilham-ilham sudah diturunkan ke dalam hati-hati setiap manusia, terutama para tokoh atau para sepuh ini, maka ilham ini akan menggerakkan orang tersebut untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi pada masanya atau pada saatnya nanti para sepuh akan bergerak sesuai dengan perintah yang didapat, sesuai dengan informasi yang sudah didengar secara fisik, akan bergerak dan menggerakkan setiap elemen yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitasnya. Ada sepuh yang bergerak di bidang budaya, maka dia akan menggerakkan ruang-ruang budaya. Ada sepuh yang bergerak di bidang aset, akan menggerakkan aset. Ada sepuh yang bergerak di bidang agama, akan menggerakkan orang-orang untuk bersiap dalam hal itu. Jadi semua akan bergerak sesuai dengan kapasitasnya. Semua akan bergerak sesuai dengan perintah dan petunjuk yang didapatkannya. Maka kalau saudaraku merasa penasaran bagaimana sih kapan atau bagaimana sebenarnya situasi di balik ini semua, karena ini tidak bisa dijangkau dengan panca indera untuk saat ini, cara terbaiknya adalah kembali ke dalam diri, menguatkan diri, atau dalam hal ini menguatkan spiritual atau ruh untuk mengakses informasi ini secara ruhani. Jadi informasi secara ruhani ini sudah ada, informasinya sudah ada, sudah banyak, tinggal mengambil. Tetapi untuk informasi secara fisik memang masih sangat terbatas. Nah, para sepuh-sepuh ini sudah mengakses info ini dengan cukup. Jadi ilham sudah turun, informasi sudah diakses, tinggal menunggu momentum secara fisik bagaimana dan kapan semua ini akan dimulai. Itu. Jadi saur sepuh atau sabda sepuh atau gerak sepuh, bergotong royong sepuh dalam hajat ini, kami meyakini akan segera dimulai. Karena beliau-beliau ini dalam satu komando, dalam satu garis ilham sehingga satu komando, dan kembali kepada prinsip kita yaitu satu komando,
satu Tuhan, satu komando, satu gerbang, one God, one komando, one Spirit. Saudara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa semoga para sepuh sehat dan bisa bersama-sama mewujudkan hajat ke depan. Terima kasih, tetap tingkatkan iman, amal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum.